Sejak membuka lokasi konservasi di Nia Selatan pada November 2024, Yayasan Penyu Indonesia berhasil melepas liarkan 1.341 ekor tukik sebagai upaya pelindungan hewan yang kini berada di ambang kepunahan. Langsung dari Nia Selatan disampaikan oleh Anoverlis Hulu. Keprihatinan terhadap hewan penyu yang berada di ambang kepunahan membuat Yayasan Penyu Indonesia membuka lokasi konservasi di Kabupaten Nia Selatan pada tahun 2024, tepatnya di Pantai Moale, Desa Hilina Mazihene, Kecamatan Oo. Hal ini didasarkan pada survei yang dilakukan sejak tahun 2019, di mana di setiap musim bertelur, perburuan terhadap hewan yang satu ini marak dilakukan masyarakat. Ya'aroh Halawa sebagai koordinator Yayasan Penyu Indonesia wilayah Kepulauan Nias mengatakan, faktor ekonomi untuk mendapatkan penghasilan tambahan menjadi penyebab utama mengapa penyu tetap diburu oleh masyarakat. Konsumsi daging, telur, dan pemanfaatan cangkang penyu untuk membuat goyo, yakni souvenir khas Nias yang memiliki nilai jual yang tinggi, juga menjadi alasan lainnya mengapa hewan ini terus dicari. Sudah di ambang kepunahan kalau di saya ini di Pulau Nias sama kita terutama, karena perburuan di Nias ini udah berlangsung ratusan tahun. Kalau saya dengar informasi dari masyarakat di Moale, tahun 80-an itu jejak penyu bertumpuk di bawah tahun 80. Sekarang satu-satu malah. Itu pun kalau ada, kadang waktu kami melaksanakan kegiatan di sana, kadang satu malam itu nggak ada yang naik. Jadi karena udah berkurang drastis dia yang naik untuk bertelur lagi. Ya'aroh menuturkan sejak lokasi konservasi di Nia Selatan dibuka dan memulai kegiatannya pada November 2024, total ada 1.341 ekor tukik yang sudah berhasil dilepas liarkan di lokasi konservasi tersebut. Kegiatan konservasi akan kembali dimulai secara masif pada bulan Oktober 2025 mendatang, di mana waktu tersebut merupakan musim bertelur bagi penyu. Senada dengan Ya'aroh, Yuli dari Yayasan Penyu Indonesia Pusat mengemukakan, masyarakat harus mengetahui bahwa penyu merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan undang-undang, tidak hanya secara nasional namun juga dunia. Untuk itu pihaknya terus berupaya mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap penyu yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Harapan kami sih adanya kesadaran yang meningkat gitu dari masyarakat terkait perlindungan penyu ini, dan juga yang pasti berharap juga ada pelibatan aktif gitu masyarakat untuk setelah sadar kan kemudian terlibat aktif, mereka ikut juga menjaga, merasa bahwa ini kepemilikan mereka, mungkin juga memberitahukan ke keluarga atau saudara bahwa penyu ini sudah dilindungi, jangan dikonsumsi, jangan membeli produk penyu gitu, misalkan setengahnya itu gitu. Jadi harapannya juga dengan kerja kami di sini kita bisa meningkatkan jumlah penyu yang di Nias, dan juga berharap proteksinya tidak hanya di Moale, tapi kita bisa memproteksi di tempat yang lain. Yuli menambahkan praktik konservasi yang dilakukan Yayasan Penyu Indonesia dalam bentuk yang sederhana, yakni dengan menjaga telur yang berada di sarang penyu dari ancaman binatang maupun warga, ataupun memindahkan telur di tempat penetasan buatan atau hatchery hingga telur-telurnya menetas. Dan setelah menetas, tukik ini akan langsung segera dilepaskan di laut. Pihaknya juga tidak menyarankan jika telur yang sudah menetas atau tukik ini ditahan selama beberapa waktu, sebab hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan tukik dan mengurangi sensitivitasnya terhadap lingkungan. Dari Nia Selatan, Anoverlis Hulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pendengaran juga pemirsa.